Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan coba belajar atau membahas mengenai logika fuzzy atau fuzzy logic. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dulu belajar mengenai fuzzy logic. Nanti tidak akan banyak membahas mengenai definisi-definisi. Saya pikir Bapak Ibu sudah pernah membahasnya. Sedikit kita coba ulas untuk mengingat kembali apa itu logika fuzzy. Nanti akan saya berikan bagaimana cara mencari topik tentang logika fuzzy untuk disertasi tesis Bapak Ibu atau artikel Bapak Ibu yang nanti bakal diterbitkan. Definisinya kita coba akan ulas. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean. Logika boolean itu logika true or false yang menggunakan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1, false atau or true, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean tersebut true or false dengan tingkat kebenaran. Ada tingkatannya ya. Kemudian logika fuzzy membandingkan nilai keanggotaannya antara 0 dan 1, antara false and or true. Jadi ada derajat keabuan atau tingkat keabuan. Dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat, dingin, hangat, dan panas, di mana dia berhubungan dengan set fuzzy dan teori kemungkinan. Dan kita sudah tahu bersama bahwasanya logika fuzzy itu diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley, tahun 1965. Coba Bapak Ibu nanti ini bisa diingat-ingat kembali, tapi saya ingin mencontohkan bagaimana cara mencari topik artikel mengenai fuzzy logic untuk tesis Bapak Ibu, untuk artikel Bapak Ibu. Mungkin ada yang tertarik ingin membahas mengenai fuzzy logic. Kita bisa gunakan riset Rabbit. Bisa gunakan riset Rabbit seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu menggunakan email Bapak Ibu. Oh ya, tentunya gunakan manajemen referensi. Saya biasa gunakan Zotero yang gratis. Saya suka yang gratis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley akan lebih bagus lagi, tapi saya terbiasa dengan Zotero yang free. Jadi ini sangat membantu kita untuk mencari topik-topik, untuk menulis artikel, untuk menulis tesis untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum menginstal manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley, Bapak Ibu bisa install, Bapak Ibu bisa download ya. Kemudian Bapak Ibu bisa install. Jangan lupa registrasi. Kemudian akunnya Bapak Ibu harus sinkronkan dengan akun yang ada di website. Untuk registrasi Zotero, Bapak Ibu bisa registrasi atau menggunakan website. Nanti ada hubungannya dengan Riset Rabbit. Ini sebuah tools yang kita dapat gunakan untuk mencari artikel dengan topik tertentu khusus itu, sehingga kita akan diberikan rangkuman artikel-artikel sesuai dengan kata kunci yang akan kita yang diberikan ya. Bapak Ibu bisa login. Kalau belum punya akun, Bapak Ibu bisa registrasi dahulu. Ini kebetulan saya sudah punya akun sehingga saya bisa langsung login.
Seperti halnya Google Scholar Bapak Ibu. Google Scholar juga Bapak Ibu bisa dapatkan. Google Scholar. Dari sini Bapak Ibu juga bisa dapatkan artikel. Tapi untuk mendapatkan artikel yang banyak dengan topik tertentu dan kita memperoleh artikel tersebut dengan mudah, saya biasa gunakan Research Rabbit ya. Kita bisa nanti kita gunakan kata kunci tertentu. Bapak Ibu bisa ke library, kemudian tambahkan koleksi. Misalkan Bapak Ibu ingin artikelnya yang publish di Sinta 2 mengenai fuzzy logic, kita bisa buat koleksi fuzzy logic atau logika fuzzy. Logika fuzzy seperti ini. Kemudian kita bisa gabungkan juga Zotero yang sudah kita miliki dengan Zotero yang kita sudah miliki dengan Research Rabbit. Nanti kita bisa import dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan kata kunci logika fuzzy dan beasiswa. Gunakan kata tanda kutip 2 seperti ini dan tanda penghubung N, kemudian tanda kutip di kata kunci untuk mencarinya. N ini yang dimaksud adalah logika N. Jadi dalam artikel tersebut harus mengandung kata logika fuzzy dan mengandung kata beasiswa. Jadi tidak bisa ada salah satunya. Kalau kita gunakan kata penghubung OR, maka artikel yang akan ditampilkan oleh Research Rabbit itu adalah artikel yang mengandung salah satunya atau bisa keduanya. Tapi kalau kita gunakan kata penghubung N seperti ini, maka artikel yang nantinya akan ditampilkan, yang akan dicarikan oleh Research Rabbit adalah artikel di mana mengandung 2 kata itu. Karena apa? Karena true and true hasilnya true. Jadi kalau true ada kata logika fuzzy and false tidak ada kata beasiswa, maka tidak akan ditampilkan dalam artikel yang nantinya disajikan. Ini Bapak Ibu penting. Bapak Ibu bisa menambahkan kata yang lain, misalkan Mamdani, Sugeno dan lain sebagainya. N Sugeno misalkan. Sugeno. Dan lain sebagainya. Nah, tentunya kata N dan OR nanti akan berdampak pada jumlah artikelnya. Kalau kata penghubungnya OR, tentunya jumlah artikel yang ditampilkan atau yang diperoleh akan lebih banyak karena bisa mengandung salah satu dari kata yang dicari. Kita coba gunakan kata ini, Bapak Ibu. Ini bisa juga dipakai oleh Bapak Ibu untuk mencari artikel dengan topik tertentu sesuai dengan topik disertasi atau tesis Bapak Ibu. Topik artikel yang bakal dipublish oleh Bapak Ibu. Klik sort. Kita akan disajikan artikel-artikel yang mengandung 2 kata itu. Di tahun 2016 kita memperoleh 1930 artikel. Ini Bapak Ibu bisa lihat satu persatu boleh, kita dapat semuanya juga boleh. Untuk mendapatkan informasi ini, Bapak Ibu bisa klik judulnya, kemudian kita bisa cari. Ini rusak database-nya, berarti database dari jurnalnya rusak, jadi tidak bisa ditampilkan. Bapak Ibu bisa lihat artikelnya. Ini Sinta 4. Jadi dengan judul ini aplikasi fuzzy untuk penentuan beasiswa peningkatan prestasi akademik menggunakan metode fuzzy Mamdani pada ITB Indonesia. Jadi dalam artikel ini berarti mengandung kata logika fuzzy dan beasiswa. Nah, begitu juga artikel-artikel yang lain, kita cirikan seperti ini ya. Kita ambil satu
Ini boleh Bu. Nah, 2 dan seterusnya. Mengandung kata fazi dan beasiswa Sinta 4. Ini kita bisa dapatkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tahun 2017. Error ini. Oke, ini kita lewati kalau yang error seperti ini. Ini juga nggak bisa. Ini bisa tadi ya Bapak Ibu. Ya. Ini bukan artikel, jadi kita bisa lewati. Memang harus telaten Bapak Ibu. Ini tahun 2011, terlalu lama, terlalu tua artikelnya. Nah, oke. Ini error, tidak usah diambil. Ke halaman berikutnya. Tahun 2014 terlalu tua, 2019 boleh. What's error ini? Ya, nah ini error. Ke halaman berikutnya. 2001 boleh. Nah. Oke. Error juga Bu. 2019 boleh. Nah, 2019 Sinta 5. Itu keputusan beasiswa logika fazi. Jadi ada kata beasiswa dan kata logika fazi. Bapak Ibu bisa pilih secara cepat, juga demikian bisa ya, secara cepat seperti ini. 2017, 2018 kita sudah dapatkan 12 artikel, 13. Nah, ini semakin banyak semakin bagus. Oke, 19 artikel. Untuk amannya sih sampai 50 artikel Bapak Ibu. Kalau semakin banyak semakin bagus artikel yang kita peroleh, referensinya semakin banyak. Bapak Ibu. Ya. Ini sekali lagi boleh 25. Oke. 2013 tidak apa-apa. 2017. Oke. Ini bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa lihat mapnya, hubungan antar artikel yang sudah dipilih. Nah, kita akan peroleh artikel-artikel yang topiknya mengenai logika fazi dan beasiswa. Kita bisa shift
dalam bentuk ya, ini sudah ada di library kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kita bisa ekspor. Ekspor dalam bentuk RIS atau CSV atau big text. 32 artikel kita ekspor, kita bisa import di sini. Tambahkan new collection files. Ini untuk modal. My library file import tadi kita gunakan RIS dan untitled RIS. Oke. Nah, kita udah dapatkan 32 artikel untuk referensi kita, untuk kita baca-baca mengenai topik fuzzy untuk penerimaan beasiswa. Bapak Ibu bisa dapatkan full text-nya. Ctrl A seperti ini, klik kanan, find full text. Ini memerlukan waktu untuk mendapatkan full text. Ada juga yang tidak berhasil. Ini kaitannya dengan jurnal yang dituju, itu biasanya sudah tidak aktif lagi. Yang berhasil artikelnya kita dapatkan full textnya itu bertanda hijau, yang tidak berhasil bertanda merah. Nah, nanti yang tidak berhasil kita bisa delete dan kita bisa gunakan untuk referensi dan kita baca-baca lebih jauh lagi. Ini memerlukan berapa waktu untuk sampai finish. Cirinya kalau artikelnya sudah muncul, sudah didapatkan full text-nya, yang di sini ada tanda panah seperti ini, Bapak Ibu. Tanda panah seperti ini. Oke, sambil nunggu ini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan artikel di Google Scholar. Tapi tidak, saya gunakan Science Direct. Ya, Science Direct. Bapak Ibu bisa registrasi menggunakan akun email Dharma Jaya. Bapak Ibu bisa gunakan kata kunci Fuzzy Logic ya. Fuzzy Logic. Kasih tanda scholarship ya. Scholarship. Short. Dari sini Bapak Ibu akan memperoleh artikel-artikel yang terindeks di Scopus. Totalnya 844 artikel, dari ada review artikel, ada riset artikel, kita gunakan riset artikel saja. Kalau review hanya sebuah review, gunakan yang open access. Open access ini gratis Bapak Ibu. Yang publikasinya itu dibayar oleh si author. Jadi kita dapatkan open access ini. 157 artikel dengan topik ini, scholarship dan fuzzy logic. Nah, kita bisa dapatkan full textnya 100. Sehari 100 kita bisa dapatkan. Ya. 100 select all, download 100 artikel. Nah, kalau mau 57 artikel lainnya besok lagi Bapak Ibu, dengan kata kunci ini di lembar yang kedua. Ini butuh artikel. Nanti kita akan dapat 97. Jadi tiganya nih kayaknya enggak bisa. Nanti kita akan peroleh dalam bentuk zip full artikel dengan topik fuzzy logic dan scholarship. Ini jadikan referensi ampuh untuk menulis artikel di Sinta 2. Kalau referensinya terindeks Scopus, itu senjata ampuh untuk tembus accepted di Sinta 2 atau Sinta 3. Memerlukan
beberapa waktu untuk dapat kita memperoleh 97 artikel. Nanti ada di sini di file download. Kita coba lihat di Zotero-nya masih juga berproses untuk mendapatkan full tag-nya. Ya, Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu juga bisa di IEEE untuk memperoleh artikel dengan topik Fazilajib dan scholarship. Bapak Ibu bisa registrasi menggunakan email Dharma Jaya ya, explore. Bapak Ibu bisa advance search. Bapak Ibu bisa kasih Fazilajib. Saya nggak usah pakai ini ya, sudah disediakan tulisnya Fazilajib and scholarship tahun 2018 misalkan. Apa minta maaf? Apakah harus seperti ini? Oh, scholarship. Salah tulis. 2018 kita coba. Ya, kita dapatkan artikel 85 artikel. Pilih yang open access saja, yang gratis-gratis sudah sangat bagus Bapak Ibu. Anda bisa download mengenai Fazilajib. Ini dijadikan referensi untuk artikel Bapak Ibu atau tesis Bapak Ibu. Canggih ini ya. Export. Sorry. Export. Ini open access, cirinya seperti ini. Ini keluar tadi dari ini ya. Kita lihat lagi, sudahkah? Oh, sudah. Ini yang tidak berhasil, ini yang berhasil. Cirinya yang ada di sini nih. Berhasil. Dapatkan full tag. Dibaca-baca sama Ibu. Baca full tag-nya. Ya. Penerapan metode Tsukamoto untuk kelayakan penerimaan beasiswa. Teknois. Yang tidak ada, ini Bapak Ibu bisa cari secara manual atau Bapak Ibu bisa delete. Kalau nggak telaten Bapak Ibu bisa delete. Ini bisa cari di Google seperti ini. Ini udah nggak ada ini. Lebih baik di delete Bapak Ibu. Kanan remove from collection. Kalau Bapak Ibu ingin lebih canggih lagi, apakah artikel yang didapat itu terindeks di Sinta, akreditasi Sinta? Bapak Ibu bisa cek nama jurnalnya ini. Nama jurnal di Sinta. Oke. Oh, ini dia Bu. Ini
Kita sudah dapatkan artikel 97 artikel. Mantap Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Artikel dengan topik quasi logic dan scholarship beasiswa. Ini rata-rata di Scopus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih. Ya, Bapak Ibu bisa pilih mana yang digunakan. Kalau kita ingin di Cinta 2, maka artikel-artikel referensinya gunakan yang dari Cinta 1. Itu senjata ampuh untuk kita bisa accepted di artikel yang di jurnal yang kita tuju. Advanced Infrared System. Dan lain sebagainya. Sudah dapatkan. Nah, 57 artikelnya besok baru boleh diizinkan oleh Sains Direct. Ini kita bisa ekspor yang di IEEE. Download dalam bentuk CSV. CSV kita bisa import di sini Bapak Ibu. File lagi. Import. Ini dia CSV. Not support format. Dan kita bisa ekspor bentuk lain tidak? Oke, dapatkan list. Kemudian kita bisa import. Ya, ini dia. Berapa tadi? Dari 15 ya? 15. IEEE. Nah, dapatkan full tab-nya. Dari sini bisa didapatkan atau dari sini. Find full text. Dapat banyak. Ya. Dapat ini. Full text. Kalau Bapak Ibu gunakan Zotero, maka Bapak Ibu langsung bisa mentranslate ini ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal blok seperti ini. Model pembelajaran mendalam unit berulang berbakar untuk mendeteksi dan mengurangi serangan penolakan yang terdiskusi pada pos. Itu ya. Nah, abstraknya juga demikian. Nah, ini langsung tertranslate. Nah, untuk baca-baca akan lebih mudah. Tapi kalau Ibu saya yakin jago-jago bahasa Inggris, ini tidak jadi masalah. Tapi yang bermasalah kurang dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu bisa translate seperti ini. Nah, dan seterusnya. Tapi toolsnya harus di install. Pluginnya nih, Zotero, Translate for Zotero ini kamusnya harus diinstal. Teknisnya Bapak Ibu bisa kembangkan, bisa dicari sendiri. Nah, itu di MDPI juga Bapak Ibu bisa dapatkan artikel mengenai MDPI. Ini open access. Logic and scholarship.
Banyak. 86 artikel. 86 artikel. Ini di dalam artikel ini akan memperoleh fuzzy logic. Kata fuzzy logic juga ada scholarship dengan kata penghubung N. Bapak Ibu bisa ekspor, tapi masuk dulu di sini ya. Registrasi seperti biasa dan Bapak Ibu bisa peroleh artikelnya. Ini udah banyak Bapak Ibu. Nah, itu dia mungkin bicara mengenai fuzzy logic Bapak. Saya yakin Bapak Ibu sudah mahir semua di fuzzy logic. Tinggal cari topik yang ingin dibahas di dalam tesis atau artikel Bapak Ibu yang bakal publish. Saya coba sharing mengenai bagaimana cara mencari artikel-artikel untuk kita baca supaya kita menemukan topik mengenai topik tesis atau disertasi atau artikel mengenai fuzzy logic bisa dihubungkan ke dalam pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Ini saya beri contoh di penerimaan beasiswa dengan kata kunci tertentu. Oke Bapak Ibu, ini tadi mungkin perkuliahan kita hari ini. Selamat belajar mengeksplor artikel-artikel mengenai fuzzy logic dan mungkin topiknya didekatkan dengan keseharian Bapak Ibu, di pekerjaan Bapak Ibu, di bisnis Bapak Ibu dan lain sebagainya. Demikian saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.